Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Elvana dari jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 4C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital dengan dosen pengampu Pak Al-Muhdil Karim, SIP M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Bani Abbasiyah sendiri merupakan pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah itu diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau atas anak dan cucunya yang berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan dinasti Bani Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah sendiri memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan Mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwah II, pertentangan mereka semakin memuncak. Dan pada akhirnya pada 750 Masehi, Abu al-Abbas al-Sufa berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah Bani Abbasiyah. Sistem pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu bertumpu pada banyak sistem yang telah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah dilaksanakan dan diterapkan oleh khalifah pertama sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah itu sendiri, yaitu Abu al-Abbas as-Sofa dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dan dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani, dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah mengherankan jika kekhalifahan Bani Abbasiyah ini mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah ini memperoleh kekuasaan untuk mengatur negaranya langsung dari Allah, bukan dari rakyat, seperti ketika kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dan kekuasaan tertinggi pada pemerintahannya Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun, dalam sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah,
yang menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya, maka berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antara putra mahkota. Selanjutnya, politik Bani Abbasiyah. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan pola pemerintahan dan perubahan politik pada Bani Abbasiyah, maka para sejarawan ini membagi kekuasaan masa pemerintah Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu periode Abbasiyah I, yaitu pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama ini berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan Daulah Abbasiyah, bahkan dapat dikatakan sebagai periode keemasan Islam di dunia. Selanjutnya, periode Abbasiyah kedua yaitu terjadi pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Periode ini berlangsung selama 99 tahun dengan 13 orang khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah karena banyak daerah kecil yang berusaha untuk melepaskan diri dan tidak mampu diatasi. Nah, selanjutnya itu periode Abbasiyah ketiga. Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawaihi, yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Ketika mereka mendirikan dinasti di Iran itu dan bertambah besar, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Orang terkemuka di Baghdad mempersilahkan mereka ke Baghdad. Khalifah Al-Mustafki tidak dapat berbuat apa-apa pada saat itu. Selanjutnya periode terakhir, yaitu periode Abbasiyah keempat. Pada periode keempat yang terjadi pada tahun 487 sampai 656 Hijriah atau 1094 sampai 1254 Masehi. Pada periode ini berlangsung selama 164 tahun. Nah, pada periode ini sebelumnya kan kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwaihi. Maka pada periode keempat ini Bani Abbasiyah berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Nah, Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Namun, Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan nenek moyang mereka bernama Saljuk bin Yakab. Dari keempat periode ini, dinasti Bani Abbasiyah melahirkan 37 orang khalifah. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh dinasti ini di berbagai bidang peradaban, yaitu diantaranya ilmu pengetahuan, militer, ekonomi sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, pada masa kemajuan Bani Abbasiyah, yaitu masa di mana Islam mengalami kemajuan dan mencapai kemasan peradaban yang gemilang dalam sejarahnya, di mana pada masa ini dikenal berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, baik ilmu di bidang agama maupun bidang umum, kemajuan di bidang militer, perdagangan, dan industri, pertanian, dan banyak lagi perkembangan lainnya.
Kemajuan-kemajuan itu menjadikan dinasti Abbasiyah dikenal dan populer dipandang baik di dunia Islam, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya menjadikan derajat Islam semakin populer di mata dunia dan membuktikan bahwa Islam memiliki para ulama yang cerdas dan berkuasa di dunia pendidikan. Bahkan sampai sekarang di antara para ulama tersebut ada yang masih dipakai karya-karyanya sebagai pedoman agar tidak keluar dari ajaran sesungguhnya. Di antaranya ilmu tafsir, hadis, fikih, filsafat, matematika, geografi, fisika, astronomi, dan lain sebagainya. Setelah itu kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang benar dan luar biasa. Selain itu, masa kejayaan terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, menjadikan kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengakomodasi kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Meskipun pada masa Bani Abbasiyah ini mengalami masa kejayaan atau keemasan dan pernah dialami oleh kaum muslimin, di mana pada zaman ini mengalami perkembangan ilmu yang sangat pesat dan teknologinya yang berkembang. Namun pada masa Abbasiyah ini juga mengalami kemunduran, yaitu yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti konflik antar bangsa, konflik antar agama, kemerosotan ekonomi, dan adanya ancaman dari luar, yaitu seperti perang salib. Selain ancaman dari perang salib, ancaman dari luar yang lainnya yaitu serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir Kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol yang sebanyak itu. Nah, oleh karena itu jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah pada saat itu. Nah, tadi disebutkan salah satu faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini karena konflik antar bangsa. Konflik antar bangsa ini terjadi karena Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya orang-orang Persia tidak puas dan menginginkan dinasti yang dibuat dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad.
Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.